Saya akan mulai untuk tema hari ini. Tema hari ini, puji Tuhan, Tuhan ngarahin kita di tema ini, open-minded. Luar biasa, luar biasa. Ya. Mungkin saudara terbiasa dengan kata ini. Kalau lihat teman yang apa-apa, oh, yang susah diajak bergaul, yang susah diajak ngobrol, nggak bisa terima pendapat. Saudara bilang, ih, nggak open minded dia. Ini orang pikirannya nggak terbuka, tertutup. Gitu ya. Pikiran yang terbuka. Kalau kita bisa lihat beberapa definisi kecil, ya. Yang pertama itu open minded menurut seorang ahli namanya Jack Wong. Nah, Jack Wong ini mendefinisikan open-minded seperti yang tadi tuh, ya, kesediaan untuk mengambil sudut pandang baru dengan serius, ya kan? Dengan serius. Ada orang yang nerima, tapi dia nggak serius-serius amat. Tapi ini menjadikan itu sebuah pandangan yang serius untuk dirinya. Seorang ahli lain tuh ngomong, orang yang secara khas bergerak. Ini ada di bukunya Jason Baer, ya saudara. Seorang psikolog. Orang yang secara khas bergerak melampaui atau secara sementara mengesampingkan. Oh, ini bahasanya buku banget. Maaf ya saudara ya. Karena kita perlu dasar-dasar untuk kadang-kadang kita tahu tapi kita nggak meramu kata-katanya. Ini para ahli ini udah meramu kata-katanya ya. Mengesampingkan pendapatnya sendiri. Iya. Dia punya pendapat tapi dia kesampingkan gitu. Untuk sementara atau dia ganti, melampaui gitu. Untuk memberikan pendengaran yang adil dan tidak memihak. Wah, ya. Jadi adil nggak memihak. Kenapa? Karena dia bisa melihat sebuah pandangan itu bukan hanya pandangannya sendiri, walaupun mungkin untuk sementara nih, atau permanen untuk melampaui pendapatnya. Jadi dia mengakui, oh iya pendapat itu benar ya. Itu yang disebut dengan open-minded. Apa yang Alkitab bilang tentang ini? Kalau kita lihat secara khusus di Filipi 4 ayat 8, ya. Saudara bisa lihat itu, saya baca pelan-pelan ya saudara. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebaikan, dan patut dipuji. Diapain saudara? Dipikirkan. Nah, jadi memenuhi pikiran kita dengan hal-hal yang mulia, yang baik, yang adil, yang suci, manis, sedap didengar, patut dipuji, hal-hal yang baik. Pikirkan itu, kata Filipi. Nah, tadi adalah bagian pertama, pengertian dasar. Ya. Tapi waktu kita membaca sebuah pengertian, apalagi itu yang tadi ya, definisi-definisi yang agak rumit tadi ya, kita langsung ada dalam hati. Coba deh, jujur deh. Ya. Mungkin saudara cek hati saudara nih. Saudara, kita akan langsung berpikiran kepada hal ini. Tidak mudah. Nah, tidak mudah. Memang untuk tahu definisinya bagus bagus. Tapi berapa banyak dari saudara ngerti? Saudara yang kerja di kantor, saudara yang melayani bahkan di sekitar kita atau bahkan kita sendiri mengalami kesulitan untuk bisa punya pikiran yang terbuka sesuai dengan definisi-definisi tadi. Bahkan kalau kita membandingkan dengan Filipi tadi, apa sih yang memenuhi pikiran kita hari-hari ini? Coba deh. Apakah selalu hal yang baik, suci, mulia? Tapi yang sering kali ini saya jujur nih, saya kadang-kadang atau sering kali, nggak kadang-kadang nih mau jujur nih, yang memenuhi pikiran saya tuh kadang-kadang hal yang nggak bagus ya. Kekhawatiran, overthinking mungkin. Kesimpulannya belum ada, kita udah mikir, wah. Batuk dikit nih saudara ya, batuk dikit. Maksudnya, aduh, jangan aku pneumonia. Kalau pneumonia itu ada kemungkinan COVID. Kalau COVID nanti kan berbahaya. Kalau aku dipanggil Tuhan gimana? Anakku gimana?
pelayanan gimana, rumah gimana, pasangan gimana, wah, padahal baru dari batuk tadi. Baru batuk tuh. Pikirannya udah dipenuhi dengan hal-hal yang, wah, yang nggak baik. Bapak, Ibu, Saudara, ternyata kita menemukan nggak mudah loh punya pikiran yang terbuka, ya, menilai segala sesuatu dengan tadi ya, dengan bijaksana, dengan adil, dengan tidak memihak. Yang bagian kedua, kenapa ya? Kenapa hal itu terjadi? Karena di Matius 7 ayat 4, saya bacakan buat Bapak, Ibu, Saudara ya. Bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar. Selumbar itu apa ya? Kayak potongan kecil kayu gitu. Sepotong kecil. Selumbar itu dari matamu, padahal ada balok dalam matamu. Artinya apa, saudara, pengertiannya? Pengertiannya gini loh. Manusia dalam keadaan dia yang sudah jatuh dalam dosa ini, pada kenyataannya, pada dasarnya, apa, saudara? Egosentris. Egosentris. Dia itu berpusat kepada dirinya sendiri. Oh ya. Seringkali kita kayaknya melakukan hal yang baik ya, tapi ternyata untuk saya. Waktu mempersiapkan sharing ini, saya merenungkan dan mengukur hati saya. Apakah dalam pelayanan ini, saya mengejar apa gitu? Ya, tentu dengan cepat saya bisa bilang gini, oh, mengejar kehendak Tuhan ya, kemauan Tuhan. Saya ukur lagi, apa bukan yang lain ya? Saya ukur. Ini perenungan pribadi ya, saudara. Jangan-jangan saya mengejar ini untuk sebuah nama baik ya, supaya orang akui saya, dia rohani banget dia menjadi dampak buat orang. Bagus sih memberi dampak, tapi kenapa ya? Jangan-jangan masih ke dalam. Nah, kita akan menguji itu loh, saudara. Kenapa kita memberi? Kenapa kita ngasih perpuluhan? Coba cek masing-masing kita. Apakah kita supaya aku berkatnya nggak putus, supaya Tuhan tetap memberkati aku berlimpah-limpah atau makin berlimpah lagi. Coba cek motivasi kita. Kenapa saya sayang sama istri saya? Apakah supaya saya dilayani istri saya? Alkitab mengajarkan kita bahwa setiap kali kita melakukan sesuatu, kita melakukan karena motivasinya untuk Tuhan. Mari kita renungkan ini. Dan kalau kita membandingkan dengan ada sebuah penelitian dari seorang ahli tapi dalam bidang misionari. Dia namanya David J. Hasselgrave itu. Dia menuliskan di buku itu tuh, Communicating Christ Cross Culture. Suatu bukunya bagus, saudara. Nah, tulisannya bilang gini, kita selalu melihat semua informasi yang datang. Wah, semua informasi yang datang hanya dari sudut pandang budayanya. Nah, mungkin saudara begitu tadi on sama saya, terutama buat teman-teman yang sudah kenal saya, saudara akan melihat hal yang beda hari ini. Bukan batiknya saya sudah sering pakai, atau belakangnya, itu virtual background. Ini bukan rumah saya, saudara. Tapi hari ini mungkin saudara kaget karena saya brewokan. Haha. Mungkin ada juga yang nggak kaget lah ya. Nggak kaget, cuma brewokan doang. Atau juga ada yang kaget. Nah, saudara lihat reaksi itu. Ada yang kaget. Ada yang biasa aja. Ya, mungkin saudara nggak setuju, langsung, kenapa tuh semi brewokan? Geli. Mungkin ada yang bilang, keren amat tuh, waduh. Memang saya panjangin ini untuk ilustrasi ini. Ilustrasi ini. Melihat sebuah perbedaan yang datang dalam hidup kita. Ya, disebabkan oleh mungkin lingkungan yang sederhana gitu ya. Kenapa kita berpendapat demikian?
Coba perhatikan. Coba renungkan. Jangan-jangan menurut Alkitab dan penelitian tadi, memang kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang kita yang sudah kita bangun dari dulu. Keluarga kita nggak ada yang brewokan, sehingga memang nggak brewokan. Tapi ada yang keluarganya semuanya brewokan, orang yang cowoknya. Ya. Jadinya kita biasa. Atau saudara pernah dimarahin seorang guru yang brewokan. Jadi saudara kesel sama orang brewokan. Ya saudara. Lihat, kita selalu memandang segala sesuatu dari sudut pandang kita yang kita memang egosentris. Kita itu tertutup pada dasarnya. Kita tuh sulit menerima segala sesuatu tanpa menyertakan ego kita. Nah, mari kita bandingkan dengan apa yang Alkitab kemukakan, saudara. Coba kita lihat di Alkitab. Filipi 4 ayat 6 bilang gini, janganlah hendaknya, apa saudara? Kamu ngapain? Khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah satu hal. Amin? Enggak, ya. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu, bukan satu hal aja, segala hal, semuanya kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai, ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati, pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, perhatikan ini. Ternyata kemampuan kita berpikiran terbuka, lagi ya, kemampuan kita berpikiran terbuka, itu dipengaruhi oleh kesehatan jiwa, gitu loh. Pikiran, hati, dan pikiran. Ya. Kalau hatinya nggak damai, hatinya penuh khawatir, hatinya ya. Jadi Alkitab melihat ini bukan sekedar kondisi pikiran. Ini bukan sekedar kondisi pikiran, ini kondisi hati, kondisi jiwa, kondisi keberadaannya kita. Sulit dan rasanya nggak bisa kita melihat segala sesuatu dengan terbuka tanpa memiliki hati yang sehat. Keterbukaan pikiran dan pikiran seseorang dibatasi kondisi kesehatan jiwanya. Orang yang jiwanya sehat itu membuat hidupnya terbuka pikirannya. Bener loh saudara. Jadi open-minded. Tapi kalau dia punya kekecewaan masa lalu, dia punya hal-hal yang belum diselesaikan, itu membatasi kemampuan dirinya untuk terbuka. Ya. Berikutnya, Alkitab di Roma 12 katakan begini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan, apa saudara Allah? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi, pembaruan pikiran tuh baru bisa terjadi saat kita mendasarkan. Nah, lagi ya, mendasarkan pemahaman terhadap kasih karunia. Tadi ayat 3 bilang, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Wow. Kita sulit, bahkan nggak bisa memperoleh hal baru secara kontinu gitu, secara terus-terus, tanpa makin menyadari bahwa hidup kita itu harus bersandar kepada kasih karunia Tuhan. Dan berikutnya kalau kita membandingkan dengan apa yang Tuhan emphasis, Tuhan kasih stabilo untuk gereja kita di tahun ini, di slide ada Matius 7 ayat 20.
Jadi dari buahnya lah kamu akan, apa saudara? Mengenal mereka. Ini kan berkaitan dengan kedewasaan rohani ya. Saya baca satu artikel psikologi yang menyatakan bahwa open-minded, berpikiran terbuka adalah salah satu ciri. Salah satu ciri, ini psikologi. Dari orang yang dewasa, katanya gitu. Di situ bahkan ditambahkan, dewasa itu bukan karena usia, tapi ditentukan oleh ciri-ciri ini. Karena ada orang yang usianya dewasa, tetapi tidak open-minded. Kenapa? Karena secara psikologi, secara kejiwaan, mereka ternyata belum dewasa. Kedewasaan, ciri-cirinya yang keluar adalah open-minded. Saudara bisa lihat itu? Melalui buahnya, kita bisa mengukur dalamnya. Lagi ya. Melalui buahnya, kita bisa melihat, oh udah dewasa belumnya. Ini yang tahun ini Tuhan ajarkan untuk kita ya. Eklesia. Mari kita senantiasa mulai melatih hidup kita yang dipengaruhi oleh kasih karunia Tuhan, dan kita menghidupi itu sehingga hidup kita makin dewasa. Ngukurnya, ngelihatnya gimana? Mari lihat buah-buah kehidupan kita. Buat kita hari-hari ini yang mungkin merasa kayaknya aku nggak, buah-buah dalam hidupku masih belum terlalu nyata ya. Saya mau katakan, yuk mari. Ini tips firman Tuhan untuk kita semua. Nanti baca di waktu karena cukup panjang ayatnya. Tapi Kolose 3, 1-17. Saya bagi 3 itu, dan ada roda yang akan kita hidupi terus dalam kehidupan kekristenan kita. Kolose 3 ayat 1-4. Saya kasih tema di situ, memeriksa dan mempersiapkan hati dan pikiran. Ayat 1-4 berbicara tentang anugerah. Kita mempercayai Tuhan dengan iman terhadap karya salib. Lagi ya, dengan iman mempercayai karya salib. Kapan kita sebenarnya sangat open-minded, sangat terbuka pikirannya. Saya percaya kita setuju kalau masa anak-anak membuat kita sangat terbuka. Kita nerima apa saja. Ya, nerima apa saja. Info benar salah kita terima, sangat terbuka. Tapi begitu kita mulai teens, kita mulai memilah-memilah, ya kan? Info apa saja yang kita terima. Satu, dari otoritas yang kita rasa kita perlu, kita akui. Ya. Orang tua tentu. Tapi juga ada yang kedua, otoritas-otoritas yang kita senangi. Siapa itu, saudara? Teman-teman. Apa yang teman-teman omong, kita selalu oke, kita selalu setuju. Nah, hari ini, dengan iman kita harus mengakui otoritas Tuhan dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita terus bisa menerima hal-hal baru. Kita menerima ajaran Tuhan. Ternyata yang kita terima nggak sesuai nih dengan apa yang ada di dalam kita. Ya, saudara lihat buahnya ternyata belum sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terusin ayat Kolose 3 ayat 5-11, di situ digambarkan di Alkitab mendorong kita untuk senantiasa bertobat, saudara. Apa itu? Berbalik dari berhala-berhala hati. Karena mungkin dalam hidup kita ada berhala-berhala yang kita mungkin masih simpan. Berhala-berhala yang masih kita suka. Untuk itu perlu kita memutuskan untuk berbalik kepada Tuhan. Bertobat. Itu butuh keputusan loh. Ya. Makanya bisa dibilang open-minded adalah buah kedewasaan ya. Karena keputusan hanya dilakukan oleh sebuah orang yang dewasa. Ya. Bertobat. Bertobat tuh berbalik kepada jalannya Tuhan. Dan yang terakhir adalah bersandar kepada anugerah. Karena jalannya adalah anugerah.